Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dari buku tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 3. Nah, ada beberapa tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu dengan membaca kembali teks pendek Lomba Tenis Meja Cilik yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks yang dibaca dengan cermat. Tujuan yang kedua, dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek yang dibacakan, kita dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga, berdasarkan pengamatan sederhana yang dilakukan, kita dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat dan benar. Tujuan yang keempat, dengan mengamati teks percakapan, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan menyelesaikan soal cerita, kita dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Tujuan yang keenam, dengan mengerjakan soal latihan, kita dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Tujuan yang ketujuh, dengan menginventaris alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif, kita dapat mengidentifikasikan cara menggunakan alat dan bahan menggambar dengan baik. Kemudian tujuan yang terakhir yang kedelapan, dengan mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar, kita dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatkan dengan benar. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita harus perhatikan ya, apa yang akan kita raih berdasarkan tujuannya ini. Sekarang kita akan mengamati gambar ini ya. Nah, sekarang coba amati dengan baik-baik apa kira-kira judul atau cerita yang cocok dengan gambar ini. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah teks bacaan ya dengan judul Lomba Tenis Meja Cilik. Lomba Tenis Meja Cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara itu, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny. Ia menang. Nah, kalau terkaan kita tadi pas dengan teks bacaan yang kita bacakan, berarti kalian semua adalah anak yang pintar. Nah, sekarang kita coba lihat kembali kosakata yang ada di dalam teks bacaan yang kita dengar tadi ya. Ada kata tribun, digelar, ada kata bat, net, poin. Nah, apa artinya itu?
Coba kalian pikirkan kira-kira apa arti dari kata-kata itu. Setelah kalian pikirkan apa kira-kira arti dari kata-kata tadi, coba kalian tuliskan ya, tuliskan artinya. Setelah itu buatlah kalimat dengan kata-kata yang kita sebutkan tadi, yaitu ada kata tribun, bed, net, digelar, poin. Nah, buatlah kalimat dengan menggunakan kata itu. Nah, sekarang kita coba amati gambar-gambar ini ya. Kita coba amati sekali lagi gambar-gambar ini. Kemudian kita tuliskan apa nama benda-benda ini dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, tuliskanlah di buku kalian apa nama benda ini dan apa ciri-cirinya. Sekarang kita coba mendengarkan percakapan ini ya. Coba kita dengarkan dengan cermat. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Nah, kemudian dijawab, tadi itu adalah percakapan dari si Dayu, kemudian dijawab oleh si Lani. Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. Artinya 45 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, kurangi 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 3 sama dengan 0. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Nah, dari percakapan itu kita bisa melihat bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang-ulang. Jadi misalnya 45 dibagi 3, kurangkan 45 itu dengan 3 terus menerus sampai hasilnya 0. Nah, berapa kali kita kurangkan tadi? Nah, berapa kali dari pengurangan itu? Itulah hasil dari pembagian tersebut. Jadi 45 tadi dikurangi angka 3 sebanyak 15 kali sehingga hasilnya menjadi 0. Jadi kalau begitu 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Karena 45 tadi dikurangkan dengan angka 3 sebanyak 15 kali sampai hasilnya 0. Nah, masih ingatkah kalian alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Ya, pasti ada buku gambar, ada pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, ini ada beberapa alat ya dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Jadi contohnya seperti buku gambar. Nah, cara menggunakan alat dan bahan menggambar ini bagaimana? Nah, buku gambar itu dipakai untuk menggambarkan sketsa atau hasil jadi gambar yang kita buat di buku gambar. Nah, pensil itu untuk membuat atau menggambarkan gambar yang akan kita buat atau menggambarkan sketsa ya. Jadi pensil itu dipakai untuk menggambarkan sketsa. Nah, sekarang coba cari yang lain, ada pensil warna, penggaris, karet penghapus. Nah, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan ini? Kalian tuliskan di kolom ini ya. Nah, hari ini tadi kita sudah melihat bagaimana kita mengamati gambar, lalu kita mengira-ngira ya kira-kira apa gambar ini yang ternyata setelah disesuaikan ada teks bacaannya. Nah, perkiraan kita apakah sesuai dengan teks bacaan tadi? Nah, kemudian dari teks bacaan kita mengenal ada beberapa kosakata baru ya. Kita cari apa artinya, setelah itu kita buat juga kalimat yang menggunakan kosakata yang
diminta tadi. Nah, setelah itu dari beberapa benda-benda yang di dalam teks bacaan tadi, benda-benda itu kita amati, lalu kita tuliskan ciri-cirinya, ya. Nah, setelah itu kita juga belajar tadi pembagian. Pembagian itu sama dengan pengurangan berulang, ya. Jadi kita kurangi terus sampai hasilnya 0. Berapa kali kita kurangkan, nah berapa kali kita kurangkan itulah hasil dari pembagian itu. Nah, kemudian kita juga mengenal alat dan bahan untuk menggambar, ya. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Belajarlah dengan baik, dengan rajin, ya. Sampai jumpa. Bye.